Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel dimana saja berada, saya mendoakan sahabat semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, sahabat, kita akan bahas topik yang panas, yang sedang panas, yakni kursi panas Rektor UIN Suskaryau. Mengapa topik ini kita angkat? Karena sebelumnya sudah kita informasikan bahwa ada 6 calon rektor UIN Suska yang diajukan ke Komisi Seleksi Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, dari 6 nama ini beredar kabar bahwa Profesor Dr. Khairunaz Rajab terpilih menjadi Rektor UIN Suskaryau. Namun belum ada informasi resmi yang melansir bahwa Profesor Dr. Khairunaz Rajab resmi menjadi Rektor UIN Suskaryau. Namun beredar informasi di media, termasuk juga di media sosial, rencana pelantikan tentang Profesor Dr. Khairunaz Rajab. Beliau langsung diterpa isu miring tentang skandal pribadinya. Nah, ini betul-betul memancing reaksi dari dua belah pihak tentunya, baik pihak yang pro dengan tudingan ini maupun pihak yang kontra, yakni memihak kepada Profesor Dr. Khairunaz Rajab. Nah, pada berita yang dilansir oleh Radar Pekanbaru, yang judulnya diduga terlibat skandal, calon rektor UIN Suska dicegat masuk ruangan pelantikan. Nah, ini luar biasa ya informasinya. Beliau dikabarkan akan memasuki ruang pelantikan, namun dicegat karena ternyata beliau disebut terlibat skandal. Kita bacakan beritanya. Jakarta, viral berita selingkuh menjadi batu sandungan bagi calon kuat Rektor UIN Suskaryau, Profesor Khairunaz. Khairunaz dicegat di pintu masuk ruangan pelantikan terkait isu moralitas, kata sumber terpercaya Radar, Selasa 18 Mei. Khairunaz diberikan waktu melakukan klarifikasi, mengingat Kementerian Agama tidak mentolerir kasus perselingkuhan di lingkungannya. Perwakilan Radar Jakarta mencoba melakukan konfirmasi kepada Profesor Khairunaz, namun yang bersangkutan gagal ditemui dan belum bisa dihubungi. Nah, ini salah satu memang langkah yang dilakukan oleh media untuk cek and recheck atau cover site untuk memberikan informasi yang berimbang. Nah, di sini disebutkan, ini informasi yang sebetulnya yang panas itu, yang disebut skandal itu. Sebagaimana dirilis portal berita online Setuju.com, kisah pilu mantan suami diduga istri selingkuh dengan dekan sendiri bermula dari curhatan mantan suami kepada tim media. Senin malam 17 Mei 2021, Danu, jadi nama suami yang disebut situ adalah Danu. Danu menceritakan, dekan Fakultas Psikologi UIN Suskaryau, Khairunaz, diduga selingkuh dengan mantan istri Danu sewaktu masih berstatus suami. Selain dugaan selingkuh, Khairunaz dituding telah menikah siri. Juga diketahui Khairunaz terpilih menjabat sebagai Rektor UIN Suskaryau. Nah, ini yang menjadi tanda tanya banyak pihak. Seakan-akan momennya pas, the best moment gitu. Kenapa di saat Khairunaz terpilih dan akan dilantik, tiba-tiba muncul pemberitaan yang sumbernya dari salah seorang pria yang disebut bernama Danu, yang mengatakan bahwa istrinya pada saat masih belum bercerai berselingkuh dengan Profesor Dr. Khairunaz. Nah, ini yang disebut dengan skandal yang dipaparkan di judul berita ini.
Menarik tentunya ketika masalah-masalah pribadi muncul di saat krusial seperti ini, dan itu dalam kontestasi politik apalagi biasanya hal-hal seperti ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Nah, lalu ada respon dari Profesor Khairunaz Rajab. Lalu kita bacakan apa respon beliau. Nah, dari berita yang dilansir pekanbaru.com, Profesor Khairunaz Rajab memberikan klarifikasi yang judulnya Profesor Khairunaz, bukan tipologi saya berbuat selingkuh. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi terlepas apapun realita yang terjadi, namun poin yang ingin kita ambil di sini adalah di saat momen-momen krusial seperti ini muncul sebuah berita yang sungguh tidak mengenakkan tentu saja bagi keluarga besar UIN Suska Riau. Kita bacakan beritanya, pekanbaru.com. Kompetisi pemilihan rektor UIN Suska Riau diwarnai dengan mencuatnya isu perselingkuhan calon rektor. Ini bermula dari beredarnya video tentang pengakuan salah satu pria yang mengaku mantan istrinya berselingkuh dengan salah satu calon rektor UIN Suska Riau. Ia juga menyebut kalau sang calon rektor telah menikahi mantan istrinya secara siri sejak Agustus 2020 hingga hari ini. Namun beberapa saat kemudian beredar lagi video yang berisi pengakuan dari pria yang sama. Nanti kita bacakan beritanya, sahabat semua. Ya, di mana pria tersebut menyatakan bahwa tudingan yang disebarkan sebelumnya tentang perselingkuhan calon rektor tersebut tidaklah benar. Makanya itu yang saya katakan sejak awal, bahwa kalau kita menulis berita sumber terpercaya dan sebagainya, itu ini agak rawan munculnya ekses berita di belakang. Nah, menanggapi tudingan tersebut, Profesor Khairunaz yang disebut-sebut calon rektor yang dituduh berselingkuh itu angkat bicara. Nah, apa kata beliau? Bukan tipologi saya berbuat selingkuh itu. Singkatnya kepada wartawan Selasa 18 Mei 2021. Tidak sebutkan apakah di Pekanbaru atau di Jakarta. Dikatakannya, keahliannya dalam psikologi memang rentan untuk memunculkan isu-isu miring. Sebab selaku psikolog tentu banyak orang yang berkonsultasi dengan dirinya tentang kehidupan pribadi. Dalam kutipan langsung beliau mengatakan, saya ini kan psikiater juga, khususnya psikiater Islam. Tentu banyak yang berkonsultasi dengan saya terkait kehidupan pribadinya. Nah, ini mungkin yang disalahartikan teman-teman. Saya dianggap terlalu dekat sehingga muncul isu miring, katanya. Tapi sekali lagi, bukan tipologi saya berbuat selingkuh itu, kata pria yang kini masih menjabat sebagai dekan psikologi UIN Suska Riau ini. Nah, sahabat SBS Channel di mana saja berada, kita mengangkat topik ini bukan bermaksud untuk membuka aib seseorang. Yang kita ingin fokuskan adalah bagaimana lembaga pendidikan yang kita hormati, lembaga pendidikan Islam terbesar di Riau, jangan sampai dinodai oleh hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi isu-isu seperti bola liar yang kita lihat pada saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Ini bisa dilihat dari isu-isu yang muncul. Di awal pemberitaan misalnya muncul pengakuan dari salah seorang pria yang mengaku istrinya berselingkuh dengan calon rektor UIN Suska Riau yang disebut terpilih menjadi rektor, yakni Profesor Dr. Khairunaz Rajab. Nah, kemudian Profesor Dr. Khairunaz Rajab sudah memberikan klarifikasi, dan akhirnya juga yang bersangkutan juga memberikan klarifikasi. Ini kita bacakan klarifikasinya. Masih diberitakan oleh pekanbaru.com. Judulnya,
menjelang pelantikan Rektor UIN Suska Riau, Danu tarik lagi tudingannya. Nah, kan menarik ini informasinya, bahwa tadi di sebuah pemberitaan disebutkan juga menjelang masuk ruang pelantikan. Itu berarti lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi ke pelantikan. Muncul sebuah aksi, katanya Profesor Haryonas dicegat. Nah, lalu dilanjutkan ada pemberitaan bahwa si Danu ini keberatan karena Profesor Haryonas Rajab berselingkuh dengan mantan istrinya, karena sekarang mereka sudah bercerai. Tapi di fikpekanbaru.com kita baca beritanya, menjelang pelantikan Rektor UIN Suska, yakni menjelang pelantikan Profesor Haryonas Rajab ini, Danu tarik tudingannya. fikpekanbaru.com. Hari ini dikabarkan akan dilakukan pelantikan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di kantor Kementerian Agama RI di Jakarta, Selasa 18 Mei 2021. Namun, menjelang pelantikan beredar video seorang laki-laki yang mengaku bernama Sunu Istiqomah Danu. Nah, di nama lengkapnya Sunu Istiqomah Danu, yang menuding salah seorang calon rektor telah menyelingkuhi istrinya yang juga salah seorang dosen di kampus UIN tersebut. Bahkan pria berstatus sebagai aparatur sipil negara ASN tersebut mengatakan kalau antara mantan istrinya dan calon rektor telah digerebek warga di salah satu perumahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau pada malam hari bulan Februari 2020. Nah, ini makin meluas informasinya. Pertama tuduhan berselingkuh, kemudian tuduhan digerebek. Nah, luar biasa nih informasinya. Ya, lagi-lagi saya katakan saya tidak fokus pada informasi itu. Yang saya ingin sampaikan pada saat ini adalah betapa proses pemilihan Rektor UIN Suska Riau sudah tercoreng dengan informasi-informasi yang sungguh tidak kita harapkan. Danu juga menuding kalau mantan istrinya itu telah menikah siri dengan sang calon rektor. Telah melakukan menikah siri atau sembunyi-sembunyi sekitar bulan Agustus 2020 sampai hari ini, ujarnya. Kita lanjutkan baca beritanya. Video yang dikait-kaitkan dengan prosesi pemilihan Rektor UIN Suska Riau itu ditanggapi oleh Ketua Perumahan Rindu Serumpun 8, Aryo Peto Irmansah. Dalam video klarifikasinya, Aryo membantah pernyataan Danu kalau terjadi penggerebekan di komplek perumahannya tersebut. Nah, ini sahabat semua, ini kalau kita bahas beritanya, ini bisa menjadi kemana-mana isunya. Jadi mencoreng nama seseorang, kemudian merembet sampai ke perumahan yang di situ ada puluhan bahkan mungkin ratusan rumah, ratusan kakak yang tinggal di sana. Tentu mereka juga merasa risih, terganggu dengan informasi-informasi yang beredar. Sementara kita sendiri tidak bisa mengetahui apakah informasi ini betul atau tidak. Ini yang saya sebut dengan bola liar, bola panas, dan kursi panas pemilihan Rektor UIN Suska Riau. Saya selaku Ketua Perumahan Rindu Serumpun 8 menyatakan terkait video dari saudara Sunu Istiqomah Danu. Masalah penggerebekan pasangan selingkuh oleh masyarakat di Perumahan Rindu Serumpun 8 pada malam hari di bulan Februari adalah tidak benar atau fitnah, dan pernyataan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, itu ucap Aryo, ya. Nah, sementara itu, redaksi fikpekanbaru.com mencoba mengoreksi informasi dari warga perumahan tersebut atas isu penggerebekan yang beredar. Beberapa warga yang ditemui mengaku tidak pernah mendengar informasi tersebut. Nah, lalu dari mana informasi ini bisa meluas? Saya tidak ada mendengar ada dosen yang digerebek di komplek ini. Kalau mahasiswa yang digerebek ada beberapa waktu lalu, kata salah seorang warga. Nah, sampai pula pada isu penggerebekan mahasiswa. Jadi kemana-mana ini sahabat semua informasinya. Sementara itu, beberapa saat menjelang pelantikan Rektor terpilih, Sunu Istiqomah Danu kembali membuat video klarifikasinya.
Danu menyatakan bahwa video yang dibuatnya sebelumnya tidak benar. Hal itu setelah ia melakukan klarifikasi langsung kepada anaknya. Nah, sebetulnya pembuatan video ini berlangsung saya melakukan klarifikasi atas video-video saya. Ia adalah anak saya. Saya melakukan klarifikasi atas berita sebelumnya yang saya dapat, dan saya dengan ini menyatakan bahwa video sebelumnya adalah tidak benar, ujar Danu. Nah, ini sahabat-sahabat semua yang ingin saya sampaikan juga dalam kaidah jurnalistik. Inilah yang harus diwanti-wanti oleh media dalam hal mempublikasikan hal-hal yang sensitif seperti ini. Saya ingin mengilustrasikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa sebuah pemberitaan itu mirip dengan seseorang yang naik ke atas bukit membawa segoni kapas, ya, membawa segoni kapas, lalu di saat sampai di puncak bukit, kapas itu dia tebarkan dari goni, dia keluarkan dari goni, maka kapas itu akan terbang kemana-mana. Nah, apa maksudnya sahabat semua? Ketika berita sudah dipublis oleh media, maka informasinya akan menyebar kemana-mana tanpa bisa dikendalikan oleh media bersangkutan. Oleh sebab itu, di saat pemberitaan yang dilakukan tidak berimbang, tidak tuntas pada satu pemberitaan, maka dikhawatirkan pembaca yang sudah menangkap isu-isu sebelumnya di pemberitaan itu tidak lagi membaca klarifikasi pada berita berikutnya. Maksudnya begini, pada saat misalnya video pertama beredar luas di masyarakat, itu informasinya liar kemana-mana. Nah, di saat muncul video kedua tentang klarifikasi yang menyatakan video pertama itu tidak betul atau ditarik, maka belum tentu orang yang membaca atau nonton video pertama nonton video yang kedua ini. Ini bahayanya informasi ketika disebarkan tidak lengkap, tidak utuh pada satu kesempatan. Jadi ini juga menjadi pengetahuan bagi kita bersama, termasuk saya otokritik terhadap sahabat-sahabat sesama jurnalis. Ini perlu menjadi masukan, perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa ada istilah check and recheck, ada corporate side, ya. Corporate side itu artinya berimbang. Di saat ada pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan juga diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi. Nah, siapa yang betul dari pemberitaan yang kita sampaikan, selama itu menyangkut kepentingan publik, silakanlah publik yang menilai. Jadi kita media tidak punya hak menjadi pengadilan, mengadili siapa yang betul, siapa yang salah. Dan media, satu hal yang penting kita perhatikan adalah tidak boleh ada niat buruk. Jadi sahabat semua, kembali ke pemilihan rektor UIN Suskaryo ini, kita sungguh menyayangkan, terlepas isu ini betul atau tidak, dan kita berharap isu ini tidak betul, karena ini menyangkut dunia pendidikan kita. Yang jelas, bagaimanapun proses pemilihan rektor UIN Suskaryo sekarang sudah tercoreng dengan isu-isu yang tidak sedap. Kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. UIN Suska bisa berkembang, siapapun rektor yang terpilih, kita titipkan harapan agar masalah-masalah yang selama ini terkendala di UIN bisa segera diselesaikan, dan UIN Suskaryo tumbuh menjadi UIN Suska, Universitas Islam, kebanggaan masyarakat Riau, kebanggaan masyarakat Indonesia, dan tentu saja kebanggaan kita seluruh dunia. Terima kasih. Silakan sahabat yang ingin berkomentar, saran, kritik terhadap channel ini,
terhadap informasi ini, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.